Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Widya Andini dari kelas 5D NPM 2235100107. Di sini saya akan membuat video dasar pemrograman mobile minggu ketiga. Di tugas minggu ketiga ini terdapat 5 video, yaitu pembuatan array, function, looping, dan asynchronous. Pada video pertama itu membahas array. Dalam video itu terdapat beberapa pembahasan seperti penjelasan array, terus metode pembuatan array, terus mengolah indeks array, memanipulasi data, slow copy dan deep copy, dan array multidimensi, kemudian penggabungan array. Yang pertama itu, array merupakan variabel yang dapat menyimpan nilai banyak sekaligus dan penting untuk dipahami dalam membuat pemrograman di JavaScript. Terus metode array, terdapat beberapa metode dalam pembuatan array, termasuk menggunakan sintaks standar dan metode lain seperti neo-array. Mengelola indeks array dimulai biasanya dari 0. Penting untuk memahami cara menghitung panjang dan posisi dalam array. Metodenya seperti include, index, digunakan untuk memeriksa keberadaan nilai dalam array dan menemukan posisi nilai tersebut. Memanipulasi data menggunakan metode seperti push, pop, shift, dan unshift untuk menambah dan menghapus elemen dan array. Terus shallow copy versus deep copy. Penjelasan tentang bagaimana mengcopy array tanpa mengubah array asli menggunakan metode seperti slash dan split operator. Terus array multidimensi. Array dapat berisi array lain dan cara mengakses nilai dalam array multidimensi juga. Kemudian array multidimensi. Array dapat berisi array lain dan cara mengakses nilai dalam array multidimensi juga sudah dijelaskan dalam video itu. Terus penggabungan array. Menggunakan metode concat digunakan untuk menggabungkan dua array menjadi satu. Terus function. Di dalam video itu menjelaskan tentang pengertian function, pengembalian nilai, metode pembuatan fungsi, dan konsep hosting. Pengertian fungsi. Fungsi dalam JavaScript digunakan untuk mengelompokkan kode yang dapat dipanggil berulang kali dan dapat menerima parameter untuk memproses data. Pengembalian nilai penting untuk menggunakan kata kunci return dalam fungsi agar dapat mengembalikan nilai yang dihasilkan. Jika tidak, fungsi tidak akan memberikan output yang diharapkan. Metode pembuatan fungsi. Terdapat beberapa cara untuk membuat fungsi, termasuk menggunakan deklarasi fungsi biasa, fungsi yang disimpan dalam variabel, dan fungsi panah atau arrow function. Terus konsep hosting. Dalam JavaScript, variabel dan fungsi dapat diakses sebelum dideklarasikan yang dikenal sebagai hosting. Ini penting untuk dipahami agar tidak terjadi error dalam menjalankan kode. Selanjutnya looping. Looping dalam video itu menjelaskan tentang struktur for, while, dan do while. Kalau untuk for menjelaskan cara kerja loop for dan dengan 3 pernyataan. Inisialisasi, kondisi, dan increment, serta contoh penggunaannya dalam mencetak data. Struktur while menunjukkan bagaimana loop file berfungsi, di mana kondisi diperiksa sebelum eksekusi sehingga jika kondisi tidak terpenuhi, loop tidak akan berjalan. Selanjutnya do while, menggambarkan perbedaan dengan loop do while yang selalu mengeksekusi setidaknya satu kali terlepas dari kondisi yang diberikan. Di selanjutnya video looping part kedua, yaitu membahas tentang for of, digunakan untuk mengakses nilai dari variabel dengan banyak nilai multi value tanpa memperhatikan indeksnya. Misalnya jika variabel berisi daftar nama, for of akan menampilkan setiap nama satu persatu. For in berfungsi untuk mendapatkan indeks dari elemen dalam array. Dengan menggunakan for in, kita dapat menampilkan indeks dari setiap elemen yang ada di dalam variabel. For each dan map mirip dengan for of, tetapi for each dan map memungkinkan kita untuk melakukan operasi tambahan pada setiap elemen, seperti mengubah atau memanipulasi nilainya dalam array. Terakhir itu asynchronous. Dalam video itu menjelaskan tentang konsep asynchronous, contoh penggunaannya, dan callback dan promise.
Konsep asinkronus memungkinkan fungsi berjalan secara paralel, berbeda dengan sinkronus yang menggunakan satu fungsi selesai sebelum menjelaskan ke fungsi berikutnya. Contoh penggunaannya dengan menggunakan timeout untuk menunjukkan perbedaan eksekusi antara fungsi sinkronus dan asinkronus. Callback dan promise. Menggunakan callback dan promise untuk menangani operasi yang memerlukan waktu serta menghindari masalah promise pending. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.